Kalau roh itu mengajar dan membawa engkau dalam kebenaran, jangan keraskan hatimu. Jangan terus hidup dalam kedagingan. Jangan terus hidup dalam hawa nafsu. Jangan terus hidup dalam keduniawian. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah kita yang luar biasa. Kita dibawa sampai kepada hari ini, Minggu, di mana kita memperingati hari Pentakosta. Kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus memuliakan Yesus dalam kita. Kita memulainya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-11. Dikatakan begini, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua mulai. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, Pentakosta adalah hari raya di mana bangsa Israel mengadakan perayaan yang disebut juga hari raya panen, atau disebut juga hari raya 7 minggu. Dan itu diadakan 50 hari setelah hari raya Paskah. Nah, ketika hari Pentakosta itu, maka turunlah Roh Kudus di atas 120 murid Tuhan yang sedang ada di dalam doa di kamar loteng di Yerusalem. Mereka berdoa menunggu janji Allah yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan janji tentang Roh Kudus itu. Dan yang menarik kita lihat, Tuhan mengambil hari raya Pentakosta menjadi hari saatnya Roh Kudus itu dicurahkan. Itu menunjukkan bagaimana Allah ingin memulai sebuah gerak panen di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang menarik kita perhatikan di ayat yang ke-11, ketika mereka penuh Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka kalimat terakhir dari ayat 11 itu berkata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya seluruh 120 murid itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Artinya ketika Roh Kudus turun, maka yang terjadi adalah pemuliaan Allah. Ketika Roh Kudus turun, yang terjadi adalah suasana di mana Allah dipermuliakan karena yang dibicarakan, karena yang diberitakan, karena yang disuarakan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sekarang kita melihat Yohanes pasal 16, bagaimana Yesus menjelaskan tentang pekerjaan dari Roh Kudus itu. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Jadi Yohanes pasal 16 itu memperlihatkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika dia turun, ketika dia ada, ketika dia tinggal berdiam di dalam kita. Yang pertama ayat 13 itu berkata, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan mengarahkan kita, membawa, menuntun kita kepada kebenaran. Artinya dia membentuk di dalam hidup kita bersama satu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia juga menyampaikan hal-hal yang akan datang. Dia tidak berhenti membuat kita hidup dalam kebenaran, tapi dia juga menyiapkan atau membuat arah yang benar karena dia mengerti apa yang akan datang. Dan yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku. Kehadiran Roh Kudus tidak memuliakan yang lain. Kehadiran Roh Kudus tidak memuliakan manusia yang di dalamnya roh itu tinggal. Tetapi kehadiran Roh Kudus, dia memuliakan Yesus. Dan ini yang kita lihat, Roh Kudus memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita melihat inilah Roh Kudus. Dia hadir untuk memimpin, mengarahkan saya dan saudara di dalam kebenaran. Dan menyiapkan kita untuk apa yang akan datang. Yang paling kita perlu perhatikan, dia membuat kita ini memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus itu artinya Roh itu membuat keadaan, situasi, kondisi yang di dalamnya Yesus dimuliakan. Artinya ketika dia ada di dalam saya, dia ada di dalam saudara. Dia membuat keadaan, dia membuat situasi, dia membuat kondisi di mana Yesus saja yang dimuliakan. Bukan pribadi orang yang di dalamnya roh itu berdiam. Sekali lagi, Roh Kudus itu membuat keadaan yang memuliakan Yesus, bukan untuk kemuliaan orang yang dipenuhkan di dalamnya Roh Kudus itu tinggal. Yohanes 16 ayat 13 tadi menjelaskan, dikatakan di situ, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Pernyataan ini sekali lagi menegaskan tempat di mana Roh Kudus membuat suasana di mana Yesus dimuliakan adalah di dalam saudara dan saya. Ia memimpin kamu. Artinya dia membawa, dia menuntun, dia mengarahkan kita ini untuk ada di dalam satu keadaan di mana hidup saya, di mana keberadaan saya, keberadaan saudara, keberadaan kita semua adalah memuliakan Yesus. Kitalah yang menjadi tempat di mana Roh Kudus itu membuat keadaan yang memuliakan Yesus. Sekarang kita lihat bagaimana dia bekerja. Kita datangi Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Apa yang dikerjakannya untuk menghadirkan, membuat keadaan yang memuliakan Yesus itu? Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup di dalam Roh artinya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah Roh Kudus yang menguasai, yang diam di dalam kita itu. Dia memimpin kita supaya apa? Tidak menuruti keinginan daging. Nah, kalau dilihat di situ, di dalam ayat itu,
akan menuruti keinginan daging. Kedagingan itu ada di dalam pikiran, bisa muncul di dalam pikiran. Artinya pikiran kita bisa dipenuhi dengan kedagingan, dipenuhi dengan keduniawian. Itu ditinggalkan, itu dihancurkan karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran yang keduniawian, pikiran yang hanya mementingkan daging kita ini dihancurkan. Dan bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Ketika Roh itu hidup di dalam kita, ketika Roh itu memimpin hidup kita, maka Dia juga menghancurkan, membuat kita meninggalkan, terlepas dari kekuasaan kedagingan itu. Saudara jangan anggap sepele keduniawian dan kedagingan. Dia mencengkram, dia menurunkan kuasanya, dia menggenggam siapa saja. Dan itu sebabnya diperlukan Roh Kudus. Dia akan membuat kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan atau keduniawian itu. Roh Kudus juga mematahkan, menghancurkan kecenderungan kita akan daging. Jadi ketika Roh Kudus di dalam kita, maka Dia membuat kita tidak menuruti keinginan daging. Artinya pikiran tentang kedagingan, kekuasaan dari kedagingan itu, bahkan kecenderungan dari kedagingan itu dihancurkan, dilenyapkan, ditinggalkan dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau dibaca ayat 19 sampai 21, di situ ditulis tentang perbuatan daging. Ayat 19 dari Galatia pasal 5 itu, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu perbuatan-perbuatan daging. Dan kita ketika Roh Kudus diam, hidup di dalam kita, Dia membuat kita meninggalkan, Dia membuat kita tidak menuruti kedagingan. Artinya di dalam saudara dan saya yang tinggal adalah kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 tadi, Dia memimpin kita dalam kebenaran. Dia mengajari kita tentang hal yang akan datang. Artinya ketika kedagingan disingkirkan, maka yang tinggal adalah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya. Kebenaran bahwa Yesuslah penebus kita. Kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itu hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Itulah keadaan yang memuliakan Yesus. Tidak ada kedagingan di dalam kita yang Roh Kudus hidup di dalamnya. Hanya ada kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, Ibrani 13 ayat yang ke-15, yang dikerjakan Roh Kudus. Kedua, untuk membuat suasana yang memuliakan Yesus itu. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Nah saudara, Ibrani 13 ayat 15 ini menyebut kita mempersembahkan korban syukur. Ini disebutkan di dalam Alkitab bahasa Inggris praise. Ini kita persembahkan dan diterjemahkan dalam Alkitab kita ini buah bibir yang memuliakan Tuhan. Ada satu pujian kepada Allah yang naik di dalam hidup kita. Dan ini dikerjakan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Dia membuat keadaan di dalam hidup kita ini keadaan yang praise, keadaan yang memuliakan Tuhan kita itu. Dan ini terjadi dalam kehidupan setiap orang yang di dalamnya Roh Kudus tinggal dan hidup. Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19 menulis begini. Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dampaknya ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita lihat kehadiran Roh Kudus membuat kita ini ada mazmur. Mazmur itu adalah pernyataan, mengucapkan firman seperti Mazmur Daud. Ada kidung pujian. Ini adalah pujian yang muncul ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam penguasaan Roh Kudus. Ada pujian yang kita tidak pernah bisa mengerti dari mana munculnya, tapi itu naik. Inilah kidung pujian itu. Lalu yang ketiga, ada nyanyian rohani. Nyanyian rohani ini adalah nyanyian-nyanyian yang dipelajari, saudara. Dan ini karena kehadiran Roh Kudus. Artinya dalam hidup saya ini ada keadaan yang memuliakan Yesus. Keadaan yang memuliakan Yesus itu seperti apa? Adalah keadaan yang penuh dengan praise. Ada mazmur di situ. Ada kidung pujian, ada nyanyian rohani. Dan Efesus 5 ayat 19 itu mengatakan begini, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Akan lebih menarik kalau kita memperhatikannya dalam bahasa Inggris. Disebutkan singing and making melody in your heart to the Lord. Artinya jelas, ada pujian, ada nyanyian, ada melodi yang keluar dari hati kita untuk Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ayat 18 tadi berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Artinya saudara-saudara, Roh itu sedang membuat keadaan yang memuliakan Yesus. Yohanes 16 tadi. Dia hadir di dalam saya, dia hadir di dalam saudara, dia hadir di dalam kita bersama adalah untuk membuat keadaan yang memuliakan Yesus. Seperti apa keadaan yang dibuat oleh Roh Kudus? Keadaan yang memuliakan itu. Yang pertama, Galatia tadi berkata, keinginan daging, perbuatan daging tidak ada. Yang ada hanyalah kebenaran dan firman Allah. Lalu yang kedua, dia membuat ada pujian, ada praise selalu di dalam diri kita. Kepada siapa praise itu? Kalau tidak kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.
kehadiran Roh Kudus. Dia memuliakan Yesus di dalam kita. Jadi kalau saya berkata, saya menerima Roh. Kalau saudara berkata bahwa di dalam saudara ada Roh Kudus, maka biarkan dia membuat keadaan yang memuliakan Yesus di dalam hidupmu. Kalau Roh itu mengajar dan membawa engkau dalam kebenaran, jangan keraskan hatimu. Jangan terus hidup dalam kedagingan. Jangan terus hidup dalam hawa nafsu. Jangan terus hidup dalam keduniawian. Kita sudah lihat Efesus tadi. Apa itu perbuatan-perbuatan daging? Dan itu ditanggalkan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia ingin membuat keadaan yang memuliakan Yesus dengan membuat saya dan saudara hidup hanya dalam kebenaran, hanya dalam firman Tuhan, baik sekarang maupun sampai kepada yang akan datang. Dan yang kedua, dia menghadirkan, membuat kita ini selalu ada praise di dalam kehidupan kita. Keadaan yang memuliakan Yesus itu, kita tarik dua hal dari apa yang kita dengar. Tidak ada perbuatan daging, tidak ada duniawi, tidak ada hawa nafsu, dan yang ada hanyalah memuliakan Tuhan dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Kalau kita hari ini merayakan, mengingat hari Pentakosta, hari saatnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka ada peluang buat saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Yesus. Ada kesempatan bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan Yesus. Dengan bagaimana? Dengan kita sama-sama berkata, mari ya Tuhan, berikan Roh-Mu tinggal di dalam saya. Biarkan Roh-Mu ada di dalam hidupku. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan melihat bagaimana Dia mengadakan satu keadaan yang baru dalam hidup kita. Kita harus belajar hidup dengan sesuatu yang baru. Tidak lagi hidup dengan hawa nafsu daging dunia dan kedagingan, tapi kita penuh dengan kebenaran. Hari ini sampai selama-lamanya. Hidup yang benar adalah hidup yang akan mendatangkan keselamatan kepadamu. Hidup yang benar akan mendatangkan kemurahan bagimu. Hidup yang benar akan membuat engkau menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang di dalam doa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita nyanyi nyanyian ini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
setiap jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, yang memperhatikan Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami supaya terjadi pembaharuan di dalam kami. Hidup kami menjadi tempat di mana kemuliaan untuk Yesus ada. Hidup yang tidak lagi hidup dalam kedagingan, hidup yang tidak lagi hidup dalam hawa nafsu, hidup yang tidak lagi hidup dengan perkara keduniawian, tapi hanya kebenaran saja, hanya kebenaran yang ada dalam kami, hanya hidup yang berpadanan kepada firman Tuhan. Hari ini yang akan datang sampai kami bersama-sama dengan Engkau. Berdoa bagi anak-anak Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa yang mendengar firman Tuhan ini. Kalau mereka ada dalam hidup yang belum berkenan kepada Tuhan, maka tumpangkan tangan-Mu pada saat ini Tuhan. Jamah mereka, biarlah Roh Tuhan bekerja, biarlah Roh Kudus turun atas orang itu dan terjadi perubahan dalam hidupnya. Bila manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ikatan-ikatan dari daging dosa dan dunia ini terlepas dari mereka. Dan biarlah Roh mengerjakan di dalam hidup kami, menaruhkan pujian, penyembahan kami hanya kepada Yesus, pujian dan pemuliaan kami hanya kepada Yesus. Ada mazmur, ada kidung pujian, ada nyanyian rohani yang keluar dari lidah mulut kami, ada melodi yang kami naikkan ke hadapan Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya Tuhan, di hari Pentakosta ini, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu 2000 tahun yang lalu, kami rindu itu terjadi di tengah-tengah kami. Pada hari ini, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, terjadi pada setiap kami kepenuhan Roh Kudus untuk mengadakan perubahan dalam kami, sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus membuat kemuliaan bagi Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Mengampuni dosa dan salah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau yang memperhatikan firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, baik sakit penyakit, baik kebutuhan-kebutuhan yang lain, Engkau jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan kepada yang sakit, buka jalan bagi yang sedang menghadapi banyak persoalan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 31 Mei ini. Kami berdoa untuk Ibu Warsini, istri dari Bapak Denny. Tuhan berkati ibu yang berulang tahun, memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya. Kami berdoa juga untuk Bapak Yusuf Wijaya yang akan berulang tahun pada tanggal 2 Juni mendatang. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati apa yang dikerjakan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak Justin Alvero Nathanael yang akan berulang tahun pada tanggal 2 Juni.
Berkati anak ini dengan pertumbuhan yang baik, dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati keluarganya, sehingga di dalamnya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Sertai pemimpin-pemimpin kami dapat mengambil langkah-langkah terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara kami, khususnya Pak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, sampai kepada tempat kami ini, bupati kami, dan juga Tuhan Yesus aparat-aparat di kecamatan kami ini Tuhan. Terima kasih, kami rindu waktu-waktu akan tiba di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, minggu mendatang kami akan ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Siapkan kami semua, dan kami rindu melihat kedahsyatan-Mu dinyatakan hari-hari ini, karena kami sedang merayakan Tuhan Yesus hari Pentakosta itu. Maka bekerja dan berkaryalah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mengampuni kami, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Dan kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.